Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita memuji membesarkan nama Tuhan atas kesempatan indah kita dapat berbakti bersama pada saat ini untuk mempelajari tentang kuasa kebangkitan Kristus yang akan membangkitkan kita pada saat kita melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana keadaan tubuh kita pada saat itu? Apakah masih ada orang yang dapat mengenal kita kalau tubuh kita itu diubahkan pada saat kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Inilah satu pertanyaan yang akan kita coba untuk pelajari bersama pada saat ini. Dan seperti biasa kita mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir dalam hati dan pikiran kita pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kesempatan indah kembali Engkau berikan kepada kami untuk mempelajari firman-Mu. Pelajari kuasa kebangkitan Kristus. Pelajari bagaimana keadaan tubuh kami nantinya pada saat Engkau datang di kali yang kedua, mengangkat kami, baik yang sudah meninggal dalam Engkau dibangkitkan dan kami masih hidup, diangkat bersama-sama, dan pada saat itu tubuh kami akan diubahkan. Bagaimana keadaan itu, itulah yang kami akan pelajari saat ini, dan kami mohon kiranya Roh Kudus, Engkau menuntun kami untuk dapat memiliki pemahaman yang sebenarnya dan menghidupkan ini dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Baik saudara sekalian, sepanjang minggu ini ya, pelajaran kita bicara tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kristus yang akan apa? Membangkitkan. Ya, karena Kristus yang telah dibangkitkan, maka kita yang berada di dalam Kristus, percaya di dalam Kristus, akan juga dibangkitkan pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan tubuh kebangkitan kita nantinya? Apakah kita masih dapat dikenal oleh orang-orang yang mengenal kita? Mungkin ada yang kecelakaan, mungkin lalu kemudian hanya dikenal setelah dia berada dalam keadaan yang berbeda setelah kecelakaan. Apakah itu yang tubuh yang mana yang dapat dibangkitkan, yang dapat dikenal? Itu salah satu yang dapat juga ditanyakan, ya, telah ditanyakan juga oleh orang-orang di Korintus, ya. Orang-orang di Korintus, sehingga Rasul Paulus menulis pada mereka dalam 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin katanya ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Jadi ada dua, bagaimana orang mati dibangkitkan? Nah, kita sudah pelajari 1 Tesalonika 4, pada saat Yesus datang di kali yang kedua, tanda dibunyikan, yang mati dalam Kristus itu akan apa? Dibangkitkan dari kubur mereka. Dan kedua, pertanyaan kedua ini adalah, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, dengan tubuh apakah? Tubuh yang mana itu yang akan datang ke dalam diri orang tersebut? Nah, kita tahu bagaimana manusia itu berubah tubuhnya, ya. Kalau tubuh kita sekarang ini mengalami penuaan, ya, penyakit, kelemahan, dan akhirnya kematian, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika Kristus datang? Kalau saya mungkin pikir, wah, mudah-mudahan waktu tubuh saya masih usia 25 tahun, masih kuat dan lain sebagainya. Tentu saja nanti kita ada yang berkata seperti itu. Atau ada juga yang bahkan menyatakan, bagaimana kalau ada orang yang pada saat dia mati, dia dikremasi. Ya, itu topik pembahasan lain, ya, pembahasan tentang kremasi. Tapi mari kita hanya untuk sekedar berargumentasi. Ada yang katakan, bagaimana kalau saya dikremasi, lalu kemudian tubuh saya itu dibuang di laut, dia punya abunya ditaburkan di laut, lalu kemudian ada ikan yang makan abu tersebut, lalu kemudian ikan itu ditangkap orang yang tangkap makan ikan tersebut, ada tubuh saya di dalamnya, walaupun hanya dalam bentuk abu atau debu, ya, dengan kata lain. Bagaimana nantinya itu akan terjadi pada saat Yesus datang kali yang kedua dengan tubuh yang orang yang telah dikremasi tersebut? Nah, itu ya. Jadi banyak yang berpikir, jadi semakin sukar dengan kata lain untuk apa, ya? Untuk dapat dikembalikan tubuh tersebut karena sudah dimakan ikan, dimakan orang lain. Jadi apakah ini akan membuat Allah jadi setengah mati atau susah untuk apa, ya? Untuk membangkitkan tubuh kita nantinya. Nah, kita tahu ada kebangkitan tubuh yang sama. Yesus Kristus saja disalibkan, ya. Dan pada saat dia dibangkitkan, dia memiliki tubuh yang sama. Murid-muridnya ada yang seperti Thomas memegang tangan Yesus yang ada apa? Rusuk Yesus dan tangan yang terluka oleh sebab apa? Tikama. Jadi tubuh yang sama telah apa? Kita lihat dalam khusus untuk Yesus, ya. Kalau kita mungkin pada saat kita masuk dalam kerajaan surga, tubuh kita itu diubahkan. Tapi khusus untuk Yesus, tubuhnya tidak diubahkan. Artinya untuk mengingatkan kita akan pengorbanan yang dia telah buat pada saat dia mati di kayu salib. Tapi poinnya adalah
Tubuh yang dimiliki oleh Yesus setelah dia dibangkitkan sekalipun adalah tubuh yang apa? Tubuh yang sama. Jadi jawaban Paulus kepada mereka, orang-orang yang bertanya itu adalah, jangan membatasi kuasa Allah berdasarkan apa yang dapat atau apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah itu memiliki kuasa yang besar. Jangan samakan standar manusia dengan standar Allah. Kalau saya sebagai manusia memikirkan, kalau orang sudah dikremasi, abunya dimakan ikan, ikannya dimakan orang lain, untuk mengembalikan abu tersebut itu mungkin setengah mati. Itu standar kita manusia. Tetapi beda dengan Allah. Beda dengan Allah. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Allah. Itulah sebabnya untuk menjawab pertanyaan dengan bagaimana tubuh itu akan dibangkitkan, Rasul Paulus memberikan 3 analogi, 3 penjelasan ya. Yang pertama adalah dia membahas tentang benih yang ditaburkan. Jadi setelah pertanyaan tadi, dia kemudian pertanyaan yang ditanyakan Rasul Paulus dinyatakan itu, lalu kemudian dia jawab ini ya. 1 Korintus 15 ayat 35 sampai 37 dikatakan, ayat 36 dan 37 ya. Maksud saya bukan 35 tapi 36 dan 37 dikatakan, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit." Jadi dengan kata lain, ada perbedaan ya. Ada perbedaan antara benih ya. Benih itu bahkan ya walaupun secara itu tidak mati betul, tapi istilahnya itu sudah kering ya, seperti kita lihat benih itu bahkan sudah dikeringkan seperti seakan-akan mati, tapi begitu ditaruh di tanah, dia kemudian apa? Ada transformasi dari yang mati tersebut. Dengan kata lain ya, dia bertumbuh menjadi satu tumbuhan. Jadi ini bahasa seorang petani dengan kata lain ya. Dan dengan kata lain, Rasul Paulus mengatakan jangan melihat keadaan sekarang ya. Keadaan sekarang kita mungkin bagaikan benih ya. Lalu kemudian kita menyimpulkan apa yang tidak dapat dilakukan di masa depan. Kematian itu tidak membatasi kuasa Allah. Ya. Tidak membatasi kuasa Allah. Jangan kita melihat hanya keadaan kita seperti benih, tapi suatu saat benih itu akan menjadi tanaman. Dan kalau kita lihat, ada kesinambungan antara benih dan tanaman tersebut. Benih itu bukan tanaman yang sudah dewasa, berbeda. Benih dan tanaman yang dewasa itu berbeda. Tetapi tanaman yang tumbuh juga bukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan benih. Kenapa ada kesinambungan? Walaupun ada perubahan dari benih yang sudah mati dengan kata lain ya. Biji yang mati tersebut, tapi kemudian ditaruh di tanah, disiram dan lain sebagainya, menimbulkan tumbuhan, ada tanaman yang muncul di situ ya. Jadi tidak ada bukan sesuatu yang sama, tetapi berkesinambungan ya. Ada perubahan yang telah terjadi. Nah, tubuh kebangkitan demikian juga ya. Tubuh kebangkitan itu bukan sekedar tubuh kita sekarang, itu sekarang yang kemudian hanya diperbaiki sedikit, bukan. Tapi itu tubuh kita itu bagaikan hanya seperti benih ya. Tapi kemudian akan menjadi tanaman. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan akan menjadi tanaman ya. Jadi tubuh kebangkitan bukan sekedar tubuh kita sekarang yang diperbaiki sedikit, tetapi pada saat yang bersamaan itu juga bukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita. Tapi tetap ada karakteristik kita yang di dalam tubuh tersebut. Mungkin suara kita ya, suara kita masih sama. Mungkin kita mengalami putus tangan atau kecelakaan, itu akan disempurnakan kembali. Tapi suara kita dan bentuk tubuh kita, orang masih tetap dapat melihat dengan tidak ada masalah bagi Tuhan untuk dapat merubah kita untuk menjadi yang lebih sempurna. Itulah sebabnya Rasul Paulus kemudian menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 38. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki Allah. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi ada, walaupun kita mati ya, seperti benih tersebut, itu dari satu biji yang mati ya. Tapi ada kesinambungan dari tubuh kita di dunia ini dengan tubuh kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ada kesinambungan, walaupun ada perubahan, tapi ada kesinambungan. Analogi yang kedua, Rasul Paulus menulis tentang ada berbagai bentuk tubuh atau daging ya. 1 Korintus 15 ayat 39 kesambungannya dikatakan Bukan semua daging itu sama.
ada daging manusia itu lain daripada daging binatang seperti kuda ya dan lain sebagainya. Lain daripada daging burung dan lain daripada daging ikan. Ini apa maksudnya Rasul Paulus ini? Apa maksudnya kok dihubung-hubungkan daging manusia lain daripada daging binatang, daging burung dan daging daging ikan dengan kata lainnya. Daging atau sark itu adalah apa yang tampak pada penampilan luar tubuh fisik kita, itulah daging atau sarks tersebut. Jadi artinya di sini penampilan luar itu dapat Allah buat apa? Berbeda-beda, tetapi kita tidak bingung untuk apa? Untuk membedakan mana manusia, mana kuda, mana burung, mana daging ikan. Ya. Tidak ada. Dan Allah juga tidak akan bingung atau pusing dengan kata lain kalau kita dibedakan satu orang dengan satu lainnya. Jadi berbagai tubuh itu bahkan diciptakan oleh Allah. Dengan kata lain, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau sekalipun istilahnya tubuh kita itu sudah dikremasi misalnya ya, kalau ada yang memilih untuk kremasi ya. Nah, tapi sekali lagi itu pembahasan lainnya tentang kremasi itu. Kalau misalnya itu dimakan oleh ikan, dimakan oleh orang lain, itu Allah dapat membedakan mana tubuhnya pendeta Rantung, mana tubuhnya saudara ini, saudara itu. Tidak ada yang akan membingungkan Allah karena Dia sudah menciptakan dengan kuasanya berbagai jenis tubuh atau daging. Ya, tidak ada yang membatasi kuasa Allah untuk menyatukan kembali tubuh tersebut ya, tubuh tersebut. Nah, bukan hanya apa yang berbeda-beda di alam yang nyata dalam bumi ini. Di luar bumi juga Tuhan buat, dan inilah analogi yang ketiga. Ya, dari analogi pertama, benih menjadi tanaman. Analogi kedua, berbagai bentuk tubuh yang ada dalam dunia ini ya, dapat kita lihat. Yang ketiga adalah berbagai bentuk alam semesta, baik bulan, matahari, dan bintang. Allah yang ciptakan. Allah tidak bingung ya, untuk dapat membedakan jumlah daripada bintang. Kita sudah lihat begitu banyak. Kita sudah pernah mempelajari di pelajaran sekolah sahabat kita. Menurut para ahli ilmuwan ya, tidak terhitung banyaknya jumlah bintang. Allah ciptakan semua. Allah tidak bingung. Ya. 1 Korintus 15:39. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Jadi dari ketiga analogi ini, yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah bahwa Allah yang telah melengkapi tatanan ciptaannya dengan jenis tubuh yang sesuai, baik itu tubuh manusia satu dengan yang lainnya, tubuh bintang-bintang di alam semesta satu dengan yang lainnya, itu adalah Allah yang sama yang akan menyediakan bentuk keberadaan baru bagi orang-orang, bagi setiap orang-orang kudus yang dibangkitkannya. Jadi poinnya adalah, ukurlah kemungkinan masa depan berdasarkan kuasa Sang Pencipta, bukan berdasarkan keterbatasan tubuh kita sekarang, bukan berdasarkan standar kita sekarang. Biarlah kita mengukur apa yang dapat Allah lakukan dengan tubuh kebangkitan kita dengan kuasa Allah itu sendiri, kuasa Sang Pencipta. 1 Korintus 15:37 katakan apa? Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan apa? Tubuh duniawi. Ya. Ada dibedakan antara tubuh duniawi dan tubuh sorgawi di sini ya. Ada dibedakan. Yang satu tubuh duniawi, dia dalam ayat 42 katakan itu apa? Ada dapat kebinasaan di dalamnya. Tapi pada saat kita dibangkitkan, pada saat kita menerima tubuh sorgawi itu, maka itu berbeda dengan tubuh duniawi kita. Ayat 42, 1 Korintus 15 ayat 42, Rasul Paulus katakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Tubuh kita yang saat ini, ya, itu ada banyak kendalanya. Kita dapat menjadi tua, kita menjadi sakit, berubah bentuk. Kalau kita lihat tubuh kita semakin tua, orang bisa jadi semakin membongkok, ya. Ada banyak kelemahan-kelemahan tubuh kita oleh sebab adanya dosa dan waktu yang menghancurkan, dapat merusak tubuh kita ini. Contohnya saja, kalau kita saja naik motor,
kalau kita saja naik motor ya, bukan naik mobil ya, motor lalu kita berkendaraan cepat, maka tubuh kita itu bisa sepertinya mau lepas ini apa, daging-daging dari wajah kita itu ya, karena memang dengan adanya kecepatan tinggi motor itu bisa menyebabkan tubuh kita itu apa, muka kita itu bisa berubah-ubah. Nah, itulah sebabnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbicara tentang tubuh yang apa? Tubuh yang sorgawi dan bedakan dengan tubuh duniawi. Tubuh duniawi itu banyak kekurangannya, tapi tubuh sorgawi itu adalah sempurna. Ya, walaupun berbeda dengan tubuh duniawi, tapi ada kesinambungan, tetapi berbeda, sangat sempurna. Contoh saja, seperti saya katakan tadi, kalau kita naik motor itu ya, tubuh kita itu kalau cepat itu bisa seperti apa ya, seperti mau meleleh. Nah, itulah sebabnya para astronot, kalau mereka pergi keluar angkasa, apalagi kalau mereka mau keluar dari roket mereka atau dari pesawat ulang-alik mereka itu harus pakai pakaian astronot yang khusus. Kalau tidak, apa yang terjadi dengan tubuh duniawi mereka? Astronot inilah ya, kalau Anda membaca artikel ini, apa yang terjadi jika Anda tidak menggunakan baju antariksa? Apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah, di antariksa itu tidak ada udara. Jadi bayangkan, kita kan akan naik menjemput Tuhan di angkasa, lalu kemudian naik masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tubuh kita itu adalah tubuh duniawi, maka kita harus, dengan kata lain istilahnya ya, harus pakai pakaian astronot ya. Kalau tidak diubahkan, tapi Tuhan akan mengubahkan sehingga kita tidak perlu pakai pakaian astronot. Kenapa harus pakai pakaian astronot? Karena pertama, karena tidak ada udara di ruang angkasa. Di ruang angkasa itu tidak ada udara. Dan kondisi hampa udara ini akan menyedot seluruh udara dari paru-paru kita, sehingga mustahil bagi kita untuk bernafas dan berbicara, langsung mati kita. Akan ada kehilangan kesadaran ya, hilangnya kesadaran. Tanpa pasokan darah beroksigen ke otak, seseorang akan kehilangan kesadaran dalam waktu 10 hingga 15 detik di ruang angkasa. Apalagi menurut artikel ini, cairan mendidih, meluap ya. Air liur kita, air mata, dan air dalam jaringan lunak menguap karena tidak adanya tekanan udara. Dan yang terakhir, apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau kita tidak pakai pakaian baju antariksa? Ada pembengkakan. Jaringan tubuh itu akan mengembang seiring berubahnya cairan internal menjadi gas. Meskipun kulit manusia cukup kuat untuk menahan tubuh meledak, tapi minimal kita akan menjadi mengembang demikian. Dan itulah sebabnya pada saat kita dibangkitkan dan akan naik ke dalam kerajaan surga, tubuh kita itu secara fisiologisnya itu harus diubahkan. Inilah sebabnya Alkitab berbicara dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44, adanya perbedaan antara tubuh kita sekarang dan tubuh kebangkitan. Walaupun sekali lagi, tubuh sekarang itu hanya bibitnya ya. Tubuh kebangkitan itu tanaman yang kemudian keluar dari bibit, yang kata lain ya. Ada kesinambungan tapi ada perubahan. Ya, ada kesinambungan tapi berubah. Kenapa? Karena tubuh sekarang itu ditaburkan dalam kebinasaan oleh sebab dosanya Adam. Seperti pelajaran kita kemarin. Dosanya Adam, maka upah dosa itu adalah maut. Tubuh kita itu akan menjadi tua, sakit, berubah, deformasi, dan lain sebagainya. Itu ditaburkan dalam kebinasaan karena dosa. Tetapi pada saat Yesus datang, tubuh kebangkitan itu apa? Kita akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Berikutnya, ayat-ayat ini, 1 Korintus 15 berbicara tentang tubuh kita itu ditaburkan dalam kehinaan. Tapi pada saat kita dibangkitkan, tubuh kita itu akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Berikutnya, tubuh yang berdosa dalam dunia yang berdosa ini ditaburkan dalam kelemahan. Ya. Kelemahan, sakit, penyakit, dan dapat mati ya, binasa. Tapi kita akan dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh kita dalam dunia ini, sekarang ini, ditaburkan secara tubuh, sebagai tubuh alamiah atau duniawi. Tetapi kita akan dibangkitkan, menurut 1 Korintus 15 ayat 42-44, kita akan dibangkitkan sebagai tubuh rohania, tubuh sorgawi. Dan semua ini hanya terjadi oleh sebab kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang mengubahkan. Tidak heran, dalam kitab Filipi 3 ayat 20-21, setelah
Ayat ini menyatakan, ayat 20 menyatakan kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Disambung apa? Kemudian disambung dengan apa? Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan apa? Apa yang akan dilakukan Yesus Kristus? Mengubah tubuh kita yang hina ini, diubahkan ya. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut apa? Kuasa kita? Bukan. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Itulah sebabnya pada saat kebangkitan nantinya tidak ada kuasa Allah. Tidak ada kuasa Allah untuk kembali membangkitkan tubuh kita ya dari benih tersebut ya menjadi tubuh kebangkitan dari benih tubuh yang fana ini ya sebagai benih, tapi kemudian diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Kenapa? Karena menurut kuasanya. 1 Korintus 15 ayat 40 dikatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, tetapi dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Banyak di antara kita mungkin dalam dunia ini berada dalam keadaan tubuh yang semakin melemah karena tua, penyakit demi penyakit. Dan satu saat mungkin kita dapat saja, seperti ayah saya, dapat beristirahat dalam Tuhan, mati di dalam Tuhan. Ya. Tetapi jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kita memiliki satu pengharapan, bahwa kita akan dibangkitkan. Dalam ketidakbinasaan, tubuh yang fana ini, tubuh duniawi ini, akan diubahkan menjadi tubuh surgawi, tubuh rohania. Dan itu akan membawa kita memiliki kekuatan, ya, kekuatan untuk tetap percaya saat ini, hingga kita bertemu dengan Yesus dan diubahkan nantinya. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semuanya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita menutup acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, sekali lagi terima kasih. Kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Engkau adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Tidak ada kuasa dan kebesaran-Mu yang akan menghalangi benih-benih yang sudah ada dalam diri kami saat ini, yang nantinya akan diubahkan pada saat Engkau datang di kali yang kedua. Sehingga pada saat itu kami memiliki tubuh kebangkitan sebagai umat-umat-Mu yang percaya pada saat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena ini juga menjadi satu jaminan dalam keadaan kami dalam dunia yang berdosa ini. Kami seringkali memiliki tubuh-tubuh yang penuh dengan penyakit, dengan masalah, dengan begitu banyak kekurangan. Tetapi Engkau akan sempurnakan nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Menjadi bagian umat-umat-Mu yang sedang menundukkan kepala pada saat ini. Yang ada di Indonesia, yang ada di mana saja. Kiranya Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Berkati juga umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Berkatilah saudara Elisa Siregar dan saudari Freine Ine Siregar Sunda dalam pelayanan-pelayanan mereka di Jemaat Fisdak. Biarlah Tuhan akan selalu menyertai mereka. Biarlah berkat-berkat yang berlimpah dari surga menjadi bagian mereka. Berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani dan kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka. Kerinduan-kerinduan hati mereka. Tuhan akan memenuhi. Berkati juga keluarga-keluarga lainnya. Terus mendoakan keluarga saudara Harold Tombeng, Ibu Ani. Dan juga kami berdoa bagi anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada keluarga ini. Bagi Andy dan Angel. Bawalah anak-anak ini tetap dekat, tetap setia kepadamu Tuhan. Dan segala kebutuhan keluarga Tombeng Engkau akan memenuhi. Kau mengetahui pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan akan membawa mereka dalam satu persekutuan yang indah. Satu dengan yang lain dan dengan Engkau. Berkati juga keluarga saudara Hani Suwu. Hamba berdoa bagi saudara Hani dan istri. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai keluarga ini, khususnya Ibu Sandy Suwu yang dalam masalah kesehatan saat ini atau dalam proses untuk penyembuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang dari surga kepada beliau. Anak-anak Clifton dan Lincoln, Tuhan juga akan berkati. Berkati juga keluarga Tila Armandagi. Walaupun saat ini mereka sudah berada di Colorado, saudara Yohanes dan saudari Olga Mandagi Tilaar, tapi Tuhan akan menyertai mereka, memberikan kekuatan surga, jalan dan rencana surga yang terbaik kiranya dapat terjadi kepada saudara Yohanes dan ibu saudari Olga Mandagi
ini Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak mereka, Brian yang bersama-sama dengan Saudara Yohanes dan Ibu Olga, dan Brahmi yang masih di New Jersey. Tuhan akan menjaga keutuhan, kesatuan keluarga ini. Bawalah mereka terus satu dalam persekutuan indah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami Tuhan. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok dalam pelajaran kita di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.